Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nazif NIM 212040, Sapna Mirta NIM 212039, dan Reynaldo Renata NIM 21202006. Baiklah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang hakikat manusia dalam pandangan filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz MPDI. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan seperti ilmiah, filosofis, dan religi, dan juga melalui berbagai sudut pandang seperti biologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Dalam kehidupannya yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, kebiasaannya. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam, sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Alasannya bukanlah karena mereka semua adalah manusia, maka harus diakui kesamaannya sebagai manusia. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia, sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Mencari pengertian hakikat manusia merupakan tugas metafisika. Lebih spesifik lagi adalah tugas antropologi atau filsafat antropologi. Filsafat antropologi berupaya mengungkapkan konsep atau gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar tentang manusia. Berupaya menemukan karakteristik yang sifatnya mendasar tentang manusia. Berupaya menemukan karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Dengan kata lain, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Sapna Mirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Mirta, NIM 21202039. Saya adalah salah satu anggota kelompok 2 Filsafat Pendidikan. Baiklah, materi kami pada kesempatan kali ini yakni hakikat manusia dalam pandangan filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari saudara Muhammad Nazif, yaitu poin yang kedua, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Mengenai proses hakikat kejadian manusia di bawah ini, dikutipkan sebuah ayat suci Al-Quran dan sebuah hadis Nabi SAW yang menguraikan tentang proses kejadian manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seperti itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dan dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulas ayat suci tersebut dengan sabdanya, bahwasanya seseorang di antara kamu
dihimpun kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari. Kemudian merupakan alaqah atau segumpal darah. Seumpama demikian atau selama 40 hari, kemudian merupakan mudgatan atau segumpal daging. Demikian selama 40 hari, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepadanya atau kepada malaikat 4 perkataan, dan dikatakan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalannya dan rezekinya dan ajalnya dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan kepada makhluk itu ruh. Hadis riwayat Bukhari. Dan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut dari Al-Quran dan hadis tersebut jelas bahwa proses kejadian manusia baik secara fisik maupun non-fisik melalui 6 tahap, yaitu melalui nutfah sampai dengan tahap kelima merupakan tahap fisik atau materi, sedangkan keenam merupakan tahap non-fisik atau imateri. Pada tahap nutfah ini merupakan, menurut pakar embriolog, menamakannya sebagai periode ovum, yakni proses bertemunya antara sperma dan ovum yang kemudian berbentuk suatu zat baru dalam rahim ibu, atau dalam bahasa Al-Quran dinamakan dalam suatu tempat yang kokoh. 14 pertemuan antara kedua sel itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah mutfah, amsyajin, tahap alaqah. Banyak mufasir yang mengartikan alaqah dengan segumpal darah atau darah yang membeku seperti alusi. 15 kasimi, 16 namun ahli kedokteran seperti Maurice Bucaille mengartikan lain. Ia mengatakan bahwa alaqah adalah suatu yang melekat, dan ini sesuai dengan penemuan sains modern. Manusia tidak pernah melewati tahap segumpal darah. Karena itu terjemahan kata alaqah dengan segumpal darah perlu dikoreksi lagi. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan dilaksanakan atau akan dibacakan oleh saudara Reynaldo Renata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 Ananda Reynaldo Renata NIM 21202026 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitunya pembahasan poin yang ketiga, yaitunya tugas dan fungsi manusia secara filosofis. Pertama adalah tugas manusia secara filosofis. Allah menciptakan alam semesta ini bukan dengan main-main, bukan tanpa tujuan. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini pun diciptakan juga untuk suatu tujuan. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Berdasarkan ayat di atas, kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dalam hal ini, peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Hakikat ibadah menurut Syed Al-Qutubi disimpulkan dalam 2 prinsip, yakni yang pertama adalah tertanamnya makna menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa. Dengan kata lain,
Manusia senantiasa menyadari bahwa dalam alam ini hanya ada satu Tuhan yang kepadanya kita harus beribadah kepadanya. Yang kedua adalah berorientasi kepada Allah dalam segala aktivitas kehidupan. Berdasarkan hakikat di atas, ibadah benar-benar masalah nilai rohani, selalu berhubungan dengan tujuan dan orientasi yang wujud dalam bentuk niat. Sebagian orang berpendapat bahwa ibadah dalam konsep Islam bukan mengisolasi diri dari aktivitas duniawi. Pendapat ini barangkali didorong oleh keinginan untuk membuat pengertian ibadah yang mencakup segala aktivitas, yang tidak terbatas pada aktivitas ritual saja. Ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas atau praktek ritual saja seperti salat, puasa, zakat, haji, tetapi menuntut ilmu, berdagang, mencari nafkah, itu juga ibadah. Lanjut, yang kedua adalah fungsi manusia secara filosofis. Manusia mempunyai peranan yang ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi ini, mendiami, memelihara dan mengembangkan demi kemaslahatan bersama. Bukan mengadakan pengerusakan dalam bumi ini. Kedudukan yang dipegang dan peranan yang dimainkan manusia di dalamnya. Kedudukan yang dipegang dan peranan yang dimainkan manusia dalam punggung kehidupan di dunia ini pasti berakhir dengan yang namanya kematian. Sesudah itu ia dibangkitkan oleh Allah atau dihidupkan oleh Allah kembali di alam akhirat. Di alam akhirat ini segala peranan yang dilaksanakan manusia selama hidup di dunia maka akan mendapatkan balasannya. Peranan yang baik akan mendapat balasan yang baik, sementara peranan yang buruk juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Manusia yang mendapatkan balasan yang buruk akan merasakan kesengsaraan yang sangat sengsara ketika ia diberikan balasan tersebut. Dan orang yang memperoleh balasan yang baik akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Manusia dilahirkan di tengah eksistensi alam semesta ini yang menyandang tugas dan kewajiban yang berat dan fungsinya yang ganda, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya Allah, yaitu tanggung jawab manusia kepada sebagai hambanya Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia dan pendidikan merupakan hal yang berkaitan satu sama lainnya. Ditinjau dari pendekatan filsafat pendidikan barat dikenal dengan 3 aliran utama yang membahas hubungan manusia dan pendidikan ini, yakni aliran nativisme yang mana menyatakan bahwa manusia dan pendidik menyatakan bahwa alam manusia, alam natur bawaan manusia yang dominan di dalam pendidikan. Beda dengan empirisme yang dipelopori oleh John Locke. Ia berpendapat bahwa pengalaman dan lingkungan yang dominan konvergensi sebagai aliran penengah yang mana perpaduan antara faktor bawaan lingkungan dan menentukan perkembangan faktor bakat dan pendidikan. Manusia sejak dininya pasti sudah memiliki pengalaman serta pendidikan yang baik yang didapat secara otodidak maupun yang didapat dari orang lain. Manusia merupakan makhluk tanpa daya yang mana sejak dilahirkan ia membutuhkan bantuan dari lingkungannya, membutuhkan investasi dan pengaruh dari lingkungannya. Adapun lingkungan yang pertama adalah
tentunya lingkungan keluarga, khususnya orang tua yang menempati peran yang strategis ini dan juga menentukan dalam pendidikan anaknya. Dikatakan demikian karena peran kedua orang tua menyangkut kebutuhan akidah dan pastinya berhubungan antara manusia dan pendidikan sangat erat dengan adanya pendidikan manusia agar lebih berpengetahuan untuk lebih memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin sekian presentasi makalah dari kelompok 2. Kalau ada salah dan janggalnya dalam penulisan ini, kami sebagai pemakalah memohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.